Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum algoritma dan pemrograman, di mana untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Tapi sebelum memulai praktikumnya, teman-teman sudah kenal dengan saya atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Belum, kalau saya belum Kak, kalau saya belum Kak. Oh ya, oke. Karena masih ada beberapa yang belum kenal, mungkin saya perkenalkan diri ulang ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Hafiz Jemawanti, dan di sini saya sebagai asisten dosen untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Eh, saya rasa kita langsung masuk ke materinya saja ya. Sebelum itu teman-teman sudah install aplikasi VS Code sebelumnya? Sudah, Kak. Sudah, Sudah Kak. Kak. Oke, mantap. Oke, di percobaan pertama ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Eh, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana yang bahasa pemrograman Python itu bisa lebih banyak digunakan karena lebih familiar dan lebih mudah dipahami. Di dalam bahasa pemrograman Python ada terdapat yang namanya tipe data dan juga variabel. Eh, untuk itu kita akan bahas di dalam materinya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang tujuan praktikumnya. Yang pertama itu adalah mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tipe data dan juga variabel di dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat variabel dan tipe data. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya ke teman-teman, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu variabel ataupun dan juga tipe data? Pernah dengar sedikit, Kak. Pernah dengar sedikit Kak, tapi lupa-lupa ingat. Mungkin coba boleh disampaikan bagaimana apa itu variabel sesuai apa yang pernah kalian baca. Eh, Kalau sepemahaman saya itu kalau di dalam matematika, Kak, variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan nilai, Kak, atau value. Nah, mantap sekali. Oke, jadi variabel di dalam bahasa pemrograman itu adalah sebuah simbol yang mewakili nilai tertentu, dan juga ini dia digunakan untuk menyimpan data. Pembuatan variabel itu di dalam bahasa pemrograman itu cukup simpel ya, karena dia ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu variabel tidak perlu dideklarasikan. Kemudian jenis data dalam variabel dapat berubah-ubah. Penulisan variabel harus ditulis dengan huruf untuk karakter, dan untuk karakter selanjutnya bisa ditulis berupa angka ataupun huruf maupun simbol. Kemudian penulisan variabel tidak boleh dipisah oleh spasi. Jadi kalau ada penulisan untuk variabel yang memiliki dua kata, itu harus disambung atau bisa digunakan simbol underscore seperti ini. Nah, ini contohnya beberapa aturan penulisan variabel. Ini. Yang pertama itu variabel tidak boleh menggunakan nama variabel diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Contohnya seperti nama, underscore nama, namaku, nama underscore variabel. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi untuk penulisan dua kata itu dia dipisahkan dengan underscore. Kemudian karakter selanjutnya bisa berupa huruf, garis bawah, atau angka seperti ini. Yang ketiga, karakter pada nama variabel ini bersifat sensitive case. Artinya huruf besar atau huruf kecil itu dibedakan. Misalnya seperti variabelku dan variabelku menggunakan K besar itu adalah variabel yang berbeda. Jadi ketika sistemnya dieksekusi, sistem tidak akan membedakan yang mana itu variabelku menggunakan K besar dan juga yang mana variabelku menggunakan K kecil. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan codingannya itu harus teliti ya, jangan sampai te- apa
menjadi apa terdapat kesalahan saat penulisan. Kemudian yang keempat itu nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Contohnya itu seperti if, while, for dan sebagainya itu. Jadi kalau pemberian nama itu tidak boleh yang ada di dalam sistemnya bahasa pemrogramannya kayak contoh lainnya itu print atau apalagi ya dan sebagainya itu. Jadi harus menggunakan kata-kata lain untuk penamaannya. Untuk variabel, teman-teman sudah pahami atau masih kurang jelas dari penjelasan saya karena terlalu cepat atau bagaimana mungkin? Jelas Kak, jelas. Sampai sini paham Kak. Kak. Apakah ada pertanyaan untuk variabel ini? Tidak ada Kak. Aman. Tidak ada Kak, aman, aman. Oke, kalau kita lanjut ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah tipe data. Dalam pemrograman ini eh, untuk menentukan tipe data yang disimpan dalam suatu variabel itu sudah ditentukan sendiri oleh programnya. Jadi ketika kita menuliskan data di dalam untuk value untuk variabel tersebut, sistem sistem akan otomatis menentukan tipe datanya ini apa, apakah dia integer, string atau boolean dan sebagainya. Untuk dalam bahasa Python sendiri itu tipe ada tiga tipe data. Yang pertama itu tipe data number, di mana tipe data number itu merepresentasikan nilai-nilai berupa angka. Kemudian Python itu di menggolongkan tipe data angka menjadi dua. Yang pertama adalah nilai integer, tipe data integer yang merupakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua itu adalah float. Eh, Dia itu adalah tipe data yang berisi nilai desimal. Ini integer. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Contohnya 1, negatif 5, 100, 50, negatif 50, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tipe data float. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka floating point. Contohnya itu 3,14, 0,5, negatif 0, negatif 2,0. Dan untuk penulisan nilai desimalnya itu kita menggunakan titik ya teman-teman, bukan menggunakan koma. Untuk tipe data number ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, Kak, berarti tipe apa? Tipe data integernya harus bernilai angka ya Kak? iya. Jadi kalau tipe datanya integer itu dia harus angka. Karena tidak bisa Python tidak akan menerima jika kita menuliskan integer itu dengan karakter atau huruf. Kemudian yang kedua itu adalah tipe data string. String itu selain angka, Python juga bisa melakukan manipulasi string yang dapat diekspresikan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan tanda petik satu atau menggunakan tanda petik dua. Contohnya adalah seperti berikut ini, bisa kalian lihat. Print dalam kurung, buka kurung, tanda kutip selamat datang di Python. Tutup tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, itu akan menampilkan tulisan selamat datang di Python ketika programnya dieksekusi. Dan ini contoh selanjutnya itu menggunakan tanda petik satu. Jadi dia, kalau teman-teman mau menuliskan data berupa string atau huruf, maupun itu angka juga di dalamnya bisa, itu harus dituliskan dengan menggunakan tanda petik. Entah mau menggunakan tanda petik satu maupun tanda petik dua. Dan untuk penulisan tanda petiknya itu harus sama ya teman-teman. Jadi ketika di awal kalian menggunakan tanda petik satu, untuk penutupnya itu kalian harus menggunakan tanda petik satu juga. Tidak bisa menggunakan tanda petik dua atau dibedakan. Jadi sistemnya akan error nanti. Kemudian juga ada string literal yang menggabungkan beberapa baris.
di dalam codingannya itu dengan menggunakan operator backslash n di akhir kalimat itu nanti menyambungkan kalimat selanjutnya yang berada di baris selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ya sebelum masuk ke tipe data ketiga, apakah sudah jelas untuk pengertian apa untuk tipe data string ini? Jelas Kak, jelas Kak. Iya Kak, kurang lebih sudah jelas Kak. Saya mau tanya ke Gilang Aldiansyah. Ya Kak. Kalau misalnya saya mau menulis eh, 3,14 ini, tapi menggunakan tanda petik satu, apakah itu akan menjadi string atau tidak? Seperti yang Kakak jelaskan tadi, biarpun kita menuliskan sebuah angka di dalam jenis tipe data string itu dia akan tetap menjadi string. Untuk pendefinisian tanda petiknya itu bisa satu atau dua. Cuma kalau kita ingin mendefinisikan semua tanda petiknya itu harus konsisten. Nah, kalau pakai satu, tanda stringnya harus semua programnya harus satu saja. Ya, terima kasih Gilang. Untuk Ali Mubarak, bagaimana jika Iya Kak. kita eh, menuliskan sebuah sebuah kalimat tanpa menggunakan tanda petik, apakah dia akan dieksekusi oleh programnya atau tidak? Kalau dari yang kita jelaskan tadi Kak, yang saya tangkap itu berarti dia jika kita tidak menggunakan tanda petik, baik itu petik satu ataupun petik dua, kurang lebih kodenya akan error Kak. Karena kalimat yang dimasukkan itu dia tidak dibaca sebagai tipe data string. Yang saya Ya, tangkap ya. begitu Kak. Bagus, bagus. Oke, terima kasih Gilang dan juga Alia sudah sudah bantu menjelaskan. Kemudian kita lanjut ke tipe data yang ketiga yaitu tipe data boolean, di mana tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai. Yang pertama itu adalah true dan juga false, yang dimana true itu bernilai satu dan juga false itu bernilai nol. Nah, dan untuk penulisan true dan false itu harus menggunakan huruf kapital di awal. Jadi T-nya besar dan juga F-nya besar untuk true dan false. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk tipe data dan juga variabel. Kita langsung masuk ke variabel. Kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Teman-teman sudah membuka VS Code-nya? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oke, bagus. Kita langsung pindah ya. Oke, sudah tampil? Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke, untuk itu kita buat folder baru dulu ya, karena ini masih pertemuan pertama kita. Coba teman-teman bisa buat di bebas kalian mau simpan di mana. Saya mau di sini saya akan menyimpan di media. Kita punya folder. Untuk penamaan foldernya itu kita mulai dari Alpro ya. Kita tulis Alpro dulu. Kemudian di dalamnya lagi kita atur supaya lebih rapi tampilannya. Kita tulis folder baru pertemuan satu. Kemudian select folder. Langsung kita buat file baru. Kita buat nama filenya itu variable.py. Kenapa harus py? Karena untuk extension dari Python itu ditulis dengan menggunakan .py untuk agar compilernya bisa membaca bahwa itu adalah file Python. Kita langsung tulis ya mengikuti modul. Yang pertama itu adalah A. Kita membuat variabel A yang memiliki nilai integer 10. Kemudian X, nilai X, variabel X
memiliki nilai 11 X kan 11. Nah, untuk menampilkan datanya itu kita kita menggunakan perintah print. Untuk kenapa di bagian printnya itu ada tanda kutip nilai variabel A, karena di sini kita akan menampilkan tipe data string. Jadi kita harus menggunakan tanda kutip. Kemudian kita memanggil variabel A. Untuk memanggil suatu variabel di dalam print, kita bisa langsung memanggil variabel tersebut seperti ini. Jadi kita membuat variabel A, kemudian saat kita memanggilnya kita langsung menulis A. Dan saat ada string atau ada tulisan ditampilkan, kita pisahkan dia dengan koma. Seperti pada model dan juga yang sudah saya tuliskan ini. Variabel B. Setelah itu kita coba run. Untuk run itu bisa kita langsung klik saja dari sudut kanan ini. Run Python file. Nanti otomatis terminal akan terbuka dan oh maaf, bukan variabel B ya, ternyata X. Kita run ulang. Nah, ini sudah berhasil tampil. Apakah ada teman-teman yang bingung cara membuat variabel ini? Atau ada yang error dari codingannya? Aman kok. Ya. Kemudian kita seperti pada ketentuan tadi di atas itu, kita membuat variabel itu harus ditulis dengan huruf terlebih dahulu ya. Kemudian untuk tulisan selanjutnya itu bebas. Entah kalian mau menuliskan huruf, angka maupun simbol seperti underscore. Kita mengikuti model ya, kita akan membuat 3 variabel lagi. Yang pertama itu variabel A, variabel underscore A yang memiliki nilai 1. Kemudian variabel 2 yang memiliki nilai 2. Variabel N yang memiliki nilai 3. Untuk teman-teman saya mau tanya, untuk tipe data dari variabel ketiga variabel ini adalah tipe data apa? Integer. Integer, Kak. Integer, Kak. Oh, oke. Bagaimana apa yang membuat kalian mengatakan bahwa itu adalah integer? Karena nilainya itu merupakan nilai bulat yang dimana tidak memiliki angka desimal di belakangnya. Kalau yang saya tangkap dari penjelasannya kita, Kak, seperti itu kurang lebih. Oke. Oke. Kira-kira ini benar tidak teman-teman? Jika saya menuliskan seperti ini. Salah Salah, kak. Kak. Salah, Kak. Karena yang kita deklarasikan, Kak, itu di atasnya variabel underscore A, Kak, bukan variabel underscore A besar. Teman-teman sudah paham ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, aku kasih tipsnya ya, biar kalian juga bisa kan aku setiap ada video yang lewat, kalian wajib itu jejak, komen, like, dan share, wajib Vita, komen, Vita, mic-nya Vita. mati dong. Oh, ternyata ada kesalahan penulisan ya. Variabel. Iya, Kak. Variabel. Oke. Dan ini ya hasilnya. Nilai variabel A adalah 10. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tipe data saja ya. Yang pertama itu ada tipe data integer. Seperti yang sudah dibuat tadi, kita memiliki nilai variabel. Datanya itu langsung dituliskan berupa angka tanpa tanda kutip. Kemudian yang kedua adalah tipe data float.
dia dituliskan dengan integer, dia dituliskan dengan tanda desimal atau titik. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada tipe data string. String. Jadi jika kita panggil sesuai variabel yang dibuat, ini jika di run, hasilnya akan menampilkan keempat data ini. Ini true, seperti bisa kalian lihat ya. Selanjutnya itu untuk tugasnya kalian itu saya harap kalian bisa kalian bisa membuat variabel yang berisi tentang data diri kalian. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan, saya ingin membuat satu pertanyaan untuk kalian. Mungkin teman-teman bisa menjawab apa perbedaan dari tipe data string dan juga integer berdasarkan apa yang sudah kita buat tadi. Baik, Kak, saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk tipe data string dan integer ya, itu jelas berbeda, Kak. Karena value-nya itu berbeda dan tipe datanya berbeda. Dari integer itu bernilai angka, integer sendiri itu bulat, dan string itu dia bernilai karakter. Ini jelas dua hal yang berbeda, Kak. Kasih Gilang. Saya harap tugas Ya, kalian itu bisa kalian kerjakan ya, buat tentang data diri kalian, dan nanti akan saya periksa saat kita proses asistensi nanti. Saya harap kalian bisa tetap terus semangat di dalam menjalani kuliah dan juga tugas-tugasnya diselesaikan. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, bisa chat ke saya saja, hubungi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Kak. Kak.